Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurmala Yuliasari dari Universitas Islam Malang, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mereview mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga dari materi yang pertama sampai yang akhir. Langsung saja, mulai dari materi yang pertama, itu kita menjelaskan pengertian, bentuk, struktur, dan fungsi keluarga. Nah, keluarga adalah satuan unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, anak yang merupakan sistem sosial yang saling bergantung dan kumpulan yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, tipe keluarga ini ada dua. Yang pertama itu keluarga tradisional dan yang kedua keluarga non-tradisional. Struktur dalam keluarga termasuk struktur peran yang harus dijalani oleh setiap individu sesuai dengan perannya. Peran ayah, ibu, dan anak tentunya itu berbeda dengan satu yang lainnya meskipun dapat dilakukan secara bersama-sama. Nah, fungsi di dalam keluarga antara lain ada fungsi efektif, coping, fungsi sosialisasi, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, dan fungsi fisik. Dan keluarga sendiri ini dipandang sebagai sistem sosial yang terbuka, yang ada dan berinteraksi dengan sistem yang lebih besar. Di dalam keluarga juga terdapat pengelolaan, yaitu yang pertama perencanaan, operasional, organisasi, koordinasi, pengendalian, pengawasan, penganggaran. Jadi, keluarga merupakan sistem terbuka yang dapat berkembang sesuai dengan fungsinya sebagai keluarga yang dapat diterima di dalam lingkungan sosial. Masuk pada materi yang kedua. Materi yang kedua membahas proses pembentukan keluarga, kesiapan untuk mengasuh, kehamilan, dan kelahiran. Proses pembentukan keluarga harus dilakukan dalam pernikahan atau biasa disebut perkawinan. Perkawinan adalah bagian dari model budaya dan sosial yang seseorang melakukan untuk beberapa generasi. Setiap pasangan yang menikah mengharapkan hanya satu pernikahan. Kesiapan dalam menjadi orang tua. Yang pertama itu terdapat 3 faktor eksternal yang mempengaruhi kesiapan menjadi orang tua adalah finansial dan lingkungan. Yang kedua, selain aspek psikologi dan faktor eksternal, kesiapan menjadi orang tua juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan. Selanjutnya, ada kesiapan menjadi orang tua. Bisa dilihat dari yang pertama itu terdapat 2 faktor eksternal yang mempengaruhi kesiapan menjadi orang tua. Yang pertama, faktor finansial dan yang kedua itu lingkungan. Yang kedua, selain aspek psikologi dan faktor eksternal tadi, kesiapan menjadi orang tua juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan. Yang ketiga, kesiapan menjadi orang tua dipengaruhi oleh aspek psikologis, faktor eksternal, dan kondisi kesehatan fisik. Yang keempat, aspek psikologi yang mempengaruhi kesiapan menjadi orang tua adalah penyesuaian diri, motivasi, kognitif, dan strategi coping. Lanjut, materi yang ketiga menjelaskan fungsi pendidikan dan pengasuhan keluarga. Perkembangan kepribadian seorang anak itu pastinya ditentukan oleh banyak faktor. Nah, salah satunya adalah faktor pendidikan dan pengasuhan yang diberikan oleh kedua orang tuanya kepada anak. Orang tua adalah merupakan komunitas pertama yang ditemui oleh anak semenjak dilahirkan. Pendidikan dan pengasuhan orang tua memberikan pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian anak. Dalam membentuk kepribadian seorang anak, pendidikan dan pengasuhan orang tua menurut psikologi dalam perspektif Islam adalah menerapkan konsep dan metode pendidikan yang jelas serta dapat diterapkan sesuai dengan rentang usianya. Untuk materi yang keempat menjelaskan dimensi pengasuhan dalam keluarga. Dimensi pola asuh orang tua terbagi menjadi 4. Yang pertama itu
kontrol. Nah, kontrol ini merupakan sikap saat orang tua dapat menerima perilaku dan tingkah laku anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Yang kedua, tingkah laku. Nah, tingkah laku ini di mana pada tingkah laku orang tua mampu mendorong kemandirian anak dan mengajari anak untuk bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh anak. Yang ketiga, komunikasi. Nah, komunikasi ini adanya komunikasi verbal, baik komunikasi dua arah yaitu orang tua dan anak, ataupun komunikasi satu arah hanya orang tua saja. Yang keempat, kasih sayang. Nah, kasih sayang ini berupa kayak adanya kehangatan, cinta, dan perawatan dari orang tua untuk anak, sehingga anak merasa nyaman dan aman ketika mereka di samping orang tuanya. Materi yang kelima itu mendeskripsikan karakteristik pola pengasuhan. Nah, karakteristik pola asuh yang dijalankan oleh orang tua merupakan interaksi antara anak dan orang tua selama pengasuhan. Setiap orang tua ini meliputi cara orang tua memberikan aturan-aturan kepada anak, hadiah ataupun hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritasnya, dan cara orang tua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap anaknya. Materi keenam, menganalisis pengaruh pengasuhan terhadap perkembangan anak. Pola asuh orang tua merupakan pola asuh yang diterapkan terhadap anak dan bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Seorang anak ini ibaratkan sebuah cermin. Nah, apabila anak diasuh dengan pola asuh yang baik, maka kepribadian anak pula dibentuk menjadi kepribadian yang baik. Sebaliknya juga gitu. Apabila anak diasuh dengan pola asuh yang buruk, maka anak tumbuh menjadi anak dengan kepribadian yang buruk. Nah, cara pengasuhan anak itu sangatlah berpengaruh pada perkembangan si anak ini. Nah, pola asuh ini dapat dirasakan oleh anak sendiri, baik dari segi negatif maupun segi positifnya. Nah, hal ini bisa kita amati dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki atau yang dilakukan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Sebut saja misalnya ya, ini cara berbicaranya, cara bergaul, dan cara bermain dengan teman sebayanya. Materi ketujuh, pengaruh pola asuh orang tua karir dalam pembentukan karakter anak. Setiap wanita karir tentunya memiliki pola asuh yang berbeda-beda. Nah, pola asuh yang dibentuk oleh wanita karir sejatinya digunakan untuk membentuk kepribadian anak agar lebih baik. Karena masa usia dini adalah masa pembentukan kepribadian anak, yang dimana anak masih dengan mudah menangkap dan meniru sesuatu yang akan dijadikan bekal hingga dewasa nantinya. Jadi, pola asuh yang diterapkan orang tua nantinya akan tertanam dalam otak anak dan akan dijadikan acuan bagi anak untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Namun, pola asuh yang dipilih bermacam-macam, ada yang lebih keras dan ada pula yang lebih demokratis. Materi 8, perkembangan usia emas dalam perkembangan anak. Nah, golden age atau perilaku emas adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang paling penting dalam masa awal kehidupan anak. Nah, periode ini atau masa keemasan anak ini adalah masa yang terjadi pada anak usia dini mulai usia 0 sampai dengan 3 tahun, di mana pada masa ini sel-sel otak anak berkembang sangat cepat hingga 80%. Nah, pada usia tersebut otak mampu menerima dan menyerap berbagai macam informasi, tidak melihat baik dan buruk, sehingga masa usia emas ini harus diperhatikan oleh orang tuanya, karena apapun yang dilakukan orang tua, anak pasti menirunya. Karena di usia 0 sampai 3 tahun ini anak itu memiliki sel-sel perkembangannya itu sangat cepat. Jadi mereka cepat menangkap apa yang orang tua lakukan ataupun lingkungannya. Materi yang 9, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengasuhan dalam keluarga. Nah, fungsi dan peranan keluarga mempengaruhi dalam pencapaian tujuan pendidikan, seperti
keyakinan agama, moral, budaya, kecerdasan, keterampilan, dan menjadi manusia seutuhnya. Sehingga keluarga merupakan wahana pertama dan utama bagi keberhasilan anak. Nah, keluarga adalah lingkungan pertama dalam kehidupan anak, tempat di mana anak belajar, bersosialisasi. Nah, keluarga ini memberikan dasar pertumbuhan tingkah laku, watak, moral, pendidikan kepada anak. Nah, pengaruh keluarga dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian sangatlah besar artinya. Banyak faktor dalam keluarga yang ikut berperan dalam proses perkembangan anak, seperti perkembangan sosial emosional yang dapat dapat dibentuk dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar anak. Materi 10 menjelaskan kompetensi pengasuhan orang tua. Kemampuan atau potensi yang harus dimiliki oleh orang tua agar dapat melakukan pengasuhan atau memberikan yang terbaik untuk anaknya. Yang pertama itu harus memahami makna mendidik. Yang kedua, hindari mengancam, membujuk, ataupun menjanjikan hadiah. Yang ketiga, hindari sikap otoriter, acuh tak acuh, memanjakan, dan selalu khawatir. Yang keempat, memahami bahasa nonverbal. Yang kelima, membantu anak memecahkan persoalan secara bersama, serta menjaga keharmonisan dalam keluarga. Materi ke-11, menganalisis realitas dinamika pengasuhan dalam keluarga. Pola asuh anak dalam keluarga adalah usaha orang tua dalam membina anak dan membimbing anak baik jiwa maupun raganya sejak lahir sampai dewasa. Selanjutnya, gaya pola asuh memiliki dua elemen yang penting. Yang pertama, respon orang tua. Yang kedua, tuntunan orang tua. Nah, adapun macam-macam pola asuh anak yang dalam keluarga, yaitu yang pertama, pola asuh demokrasi, pola asuh otoriter, dan permisif. Untuk penerapan macam-macam dari pola asuh tersebut, ada beberapa fungsi keluarga, diantaranya fungsi biologis, fungsi pendidikan, fungsi religius, fungsi pelindungan, fungsi sosial, fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi rekreatif, dan fungsi status keluarga. Nah, selain itu, cara mengasuh anak dalam keluarga hendaknya disesuaikan dengan sikap perkembangan anak. Materi ke-12, menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Memiliki keluarga yang utuh adalah dambaan setiap orang yang berada dalam suatu pernikahan. Untuk mendapatkan keluarga dan rumah tangga yang utuh, diperlukan adanya cara membina keluarga dengan sakinah, mawadah, dan warohmah. Menikah adalah salah satu tindakan untuk mengikuti sunnah Rasul. Karena itulah orang yang menikah harus menjaga pernikahannya dengan baik agar kehidupan rumah tangganya menjadi tentram dan damai. Untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, kita harus mulai dari yang pertama itu memilih pasangan dengan kriteria yang tepat. Yang kedua, memenuhi syarat utama dalam membangun keluarga atau rumah tangga. Yang ketiga, memelihara sikap saling pengertian. Yang keempat, landasi rumah tangga dengan ajaran agama. Yang kelima, mengasihi rumah tangga dengan kasih sayang. Yang keenam, tidak lupa bersyukur. Yang ketujuh, menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik. Yang ke-8, saling menghargai. Yang ke-9, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang ke-10, memelihara kepercayaan terhadap pasangan. Yang ke-11, setia. Nah, itulah tadi kesimpulan atau review dari saya terkait materi pendidikan anak dalam keluarga dari pertemuan awal hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.